Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil wujud wal a'zamil maulud wa miftahi babil kashfi was suhud sahibil karami wal jud wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, kali ini kami akan membagikan beberapa kaifiat dan cara ataupun wiridan dan amalan bagi orang-orang yang sering terganggu ketika tidur ataupun merasa gangguan-gangguan seperti gangguan setan dan jin ketika tidur. Karena permasalahan ini sangat lumrah dan sangat banyak dihadapi masyarakat kita, baik secara individual maupun global. Adapun permasalahan-permasalahan yang menyangkut gangguan-gangguan tidur ini, baik memang permasalahannya ada secara medis ataupun non-medis, namun dalam agama kita tentunya ada tuntunan dan ada arahan dari baginda Nabi Muhammad SAW supaya lebih terpelihara dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang ingin membuat kemudaratan bagi kita pada tempat-tempat tertentu ataupun pada keadaan-keadaan tertentu. Adapun cara-cara ataupun amal-amalan bagi orang yang sering terganggu ataupun sering diganggu makhluk-makhluk halus ataupun bangsa-bangsa jin ketika tidur, terlepas dari apapun penyebabnya, maka pada hakikat dan keadaan sebenarnya bahwa siapapun yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, bagi orang-orang yang tetap teguh mengamalkan ajaran-ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia sudah terpelihara dari hal-hal tersebut. Artinya, penyebab yang paling besar, penyebab yang paling utama kenapa seseorang bisa diganggu oleh bangsa-bangsa jin adalah karena jauhnya seseorang dari tuntunan agama dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun para ulama kita memberikan amalan dan wiridan dan cara-cara supaya kita lebih terpelihara dan dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala gangguan, dari segala serangan-serangan yang datang ketika tidur. Adapun cara yang pertama, sebagaimana ada dalam kitab hikmah dan kitab-kitab mujarrabat dan fawaid dan sebagainya. Yang pertama adalah memastikan diri kita, memastikan keadaan kita ketika mau tidur dalam keadaan berwudu. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ketika seseorang berwudu, seolah-olah dia telah siap dengan segala peralatan dan segala fasilitas untuk di medan perang. Kemudian setelah memastikan diri kita berwudu, ketika hendak mau tidur, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Dan ini juga sudah jelas tuntunan dan arahannya disebutkan Nabi dalam hadisnya. Dan Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi mengatakan dalam menjelaskan guna dan manfaat Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca 21 kali ini sebelum tidur, salah satu manfaatnya selain terpeliharanya, selain Allah jaganya seseorang dalam tidurnya sampai ia terbangun, adalah terhindarnya orang tersebut dari kematian yang mendadak. Artinya, orang yang sering mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya dari kematian mendadak, seperti kecelakaan di jalan raya ataupun istilahnya kejahatan-kejahatan orang yang ingin mencelakainya dan sebagainya. Yang pertama tadi memastikan diri
memastikan diri berwudu sebelum tidur. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Dan dia boleh menambah dan lebih bagus menambah bacaan-bacaan baik ayat Quran dan zikir-zikir yang mampu ia baca. Dan kalau dia tidak mampu membaca ataupun ingin diringankan beberapa bacaan, maka seharusnya dia tidak meninggalkan bacaan ayat kursi dan 3 kali surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, yang dimana setelah dia membaca menghembuskan ke telapak tangannya dan menyambungkan tangannya tersebut ke seluruh badan dan anggota tubuhnya sekadarnya. Artinya sekedar menyapukan setelah menghembuskan napas ke telapak tangan tersebut. Cara ini termasuk cara yang paling efisien dan mudah dikerjakan. Cara yang pertama ini termasuk cara yang sangat mudah dan efisien untuk dikerjakan. Namun ada juga cara-cara yang lain yang kita bisa sebutkan, bahwa cara yang lain ini termasuk cara yang kedua maksud kami adalah cara yang diberitahukan oleh ulama-ulama ahli hikmah, bahwa mereka berkata meletakkan benda mulia di bawah tempat tidur kita adalah bermanfaat menghindarkan gangguan-gangguan tidur seperti mimpi-mimpi yang buruk. Benda apa itu contohnya? Seperti emas. Jadi dalam kitab-kitab hikmah ulama-ulama kita, mereka mengatakan bahwa salah satu manfaat dan faedah barang mulia emas itu apabila diletakkan di bawah tempat tidur ataupun di bawah bantal tempat kita tidur, maka orang yang tidur di atas bantal tersebut baik siang dan malam tidak akan bermimpi buruk. Karena semua yang Allah ciptakan daripada baik tumbuhan, hewan, dan segala jenis batu yang Allah ciptakan, pada dasarnya ada mudarat dan ada manfaatnya, dan termasuklah benda mulia seperti emas bermanfaat bagi seorang yang tidur, yaitu tadi dengan meletakkan benda tersebut atau emas tersebut di bawah bantalnya. Adapun cara yang berikutnya, adapun cara yang ketiga adalah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 7 kali atau 10 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca akhir surah Al-Hasyr yang 4 ayat sambil meletakkan tangan kanan di atas kepala ataupun dada kiri. Jadi cara yang ketiga ini maksudnya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tempat kita tidur ketika hendak mau tidur sebanyak 7 kali atau 10 kali, kemudian kita meletakkan tangan kanan di atas kepala atau bisa juga di dada kita dan langsung membaca 4 ayat terakhir surah Al-Hasyr dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai akhir ayat. Dan kalau bisa tangan kita ini kita sapukan juga ke seluruh anggota badan seperti cara yang pertama tadi. Mungkin cukup di sini dulu yang bisa kami sampaikan tentang cara atau amaliyah supaya kita lebih terjaga ketika tidur daripada serangan dan gangguan-gangguan bangsa jin dan setan dan sebagainya. Dan tetaplah tentunya hati kita serahkan kepada Allah untuk menjaga kita, karena sejatinya yang menjaga kita, diri kita, keluarga dan seluruh yang ada ini semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila seorang hamba melakukan ikhtiar dan pertolongan dengan hal yang Allah ridhoi,
maka insya Allah langsung Allah ijabah dan percepat pemeliharaannya dan penjagaannya kepada kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.